Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama mengenai belajar mendeskripsikan atau teks deskripsi. Untuk kompetensi dasar mengenai materi ini yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Untuk pertama, pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah salah satu teks yang gagasan utamanya dikembangkan dengan dilukiskan atau dikembangkan dengan sejelas-jelasnya. Jadi dalam pengertian yang lebih singkat, misalkan kamu itu ingin mendeskripsikan, menjabarkan atau menjelaskan suatu objek, bisa tempat, seseorang, atau keadaan sekitar kamu. Tuh, misalkan contohnya kamu mau mendeskripsikan satu benda, misalkan boneka atau meja, misalkan bagaimana bentuk boneka itu, warnanya apa, terus bentuknya seperti apa, atau meja, misalkan mejanya di atas meja terdapat apa aja, atau di sekeliling kamu sedang berada di mana, atau di lokasi wisata, misal saya sedang berada di taman safari, di situ banyak sekali hewan dan sarananya atau fasilitas yang bisa kita gunakan apa saja, berapa harga tiket masuknya. Jadi benar-benar kamu menjelaskan secara rinci, atau kamu sedang pergi ke puncak, bagaimana suasana di sana, bagaimana pada saat kamu ingin memasuki ke daerah puncaknya, daerahnya bagaimana. Jadi seolah-olah pembaca itu ikut merasakan bahwa dia itu sedang berada di tempat tersebut gitu. Jadi itu yang dinamakan teks deskripsi. Jadi kamu mendeskripsikan, menjelaskan atau menjabarkan suatu objek itu dengan rinci dan sejelas-jelasnya. Lanjut, mengenai struktur teks deskripsi. Yang pertama itu ada identifikasi. Pada bagian identifikasi, penulis atau kamu nih sebagai penulis yang ingin membuat teks deskripsi harus menentukan elemen-elemen atau apa saja nih yang akan kamu deskripsikan atau yang akan kamu cantumkan dalam teks tersebut sesuai dengan topik yang ingin kamu buat. Misalkan kamu ingin mendeskripsikan di puncak deh, misalkan kamu ke puncak, bagaimana apa saja titik-titik yang akan kamu deskripsikan, misalkan bagaimana situasi perjalanan ke puncak, bagaimana suasananya pada saat di puncak, bagaimana misalkan tiket masuknya berapa, suasananya seperti apa, kayak gitu. Nah, pada tahap ini, pada tahap identifikasi, penulis mulai menentukan identitas dari objek tersebut, bisa tokoh, seseorang, benda, peristiwa, atau tempat objek manapun, bebas. Nah, yang kedua, klasifikasi. Pada bagian ini, penulis mulai menentukan penyusunan kalimat dalam sebuah kelompok yang memiliki aturan dengan sesuai kaidah. Maksudnya itu, klasifikasi ini kamu mulai mencari kira-kira kalimat atau susunan teks yang akan saya buat. Kamu mulai mengklasifikasi, kamu mulai mengelompokkan. Pertama saya ingin mendeskripsikan tentang perjalanannya dulu. Artinya kan klasifikasi itu apa? Pengelompokan kan di bagian-bagiannya. Nah, karena di identifikasi tadi kamu sudah menentukan elemen-elemennya atau bagian-bagian yang akan kamu deskripsikan. Nah, di bagian klasifikasi baru kamu jelaskan. Kamu di situ mulai kamu menyusun penyusunan kalimat dalam sebuah satu elemen tersebut. Misalkan kamu mulai menyusun kata-katanya bagaimana perjalanannya ke puncak, kayak gitu. Nah, teks yang telah dibuat secara sistematis atau secara terstruktur ini bertujuan untuk membuat penulis atau kamu itu sebagai penulis lebih gampang dalam menulis gagasan-gagasan yang ingin disampaikan oleh si penulis. Nah, yang ketiga, deskripsi. Pada bagian ini penulis mulai membuat gambaran atau bagian-bagian yang akan dibahas dalam teks tersebut. Dalam membuat sebuah pemaparan ini atau penjelasan pada bagian deskripsi,
objek dalam topik tersebut bisa dituliskan secara mudah sehingga gampang dipahami oleh pembaca. Jadi di bagian deskripsi kamu sudah mulai mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai objek yang akan kamu buat. Seperti itu. Lalu ke ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, maksudnya bagaimana sih kok ada ciri-ciri teks deskripsi? Nah, misalkan pada saat kamu membaca suatu artikel atau kamu membaca buku, kamu tahu nih, oh ini teks deskripsi. Dari mana kamu tahu? Karena kamu sudah mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama itu ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu atau menjabarkan sesuatu atau objek. Paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Kesan indera apa sih? Kesan indera misalkan mata, pendengaran, penciuman, kayak gitu, dan peraba. Nah, itu kesan indera. Misalkan pada saat di puncak kamu menggambarkan situasinya, terdengar suara merdu kicauan burung, suasananya sangat indah, sangat sejuk dirasakan. Nah, itu kan menggunakan kesan indera. Yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Kenapa bisa seolah-olah merasakan langsung? Karena di dalam teks deskripsi, penulis itu sudah sangat jelas dan rinci menjelaskan detail objek. Misalkan puncak tadi. Nah, jadi kayak misalkan kamu gak sengaja baca sebuah artikel atau baca sebuah tulisan yang ini tempat bagus banget ya, misalkan ada gambarnya juga. Wah, ini bagus banget, kita harus ke sana. Pasti secara tidak langsung kamu pernah merasakan seperti itu. Nah, secara tidak langsung juga kamu sudah membaca teks deskripsi walaupun hanya 1 atau 2 paragraf. Nah, jadi teks deskripsi itu juga ada bersifat mengajak gitu, persuasif. Yang keempat, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri psikis atau keadaan suatu objek dengan rinci. Nah, maksudnya di sini teks deskripsi ini menjelaskannya dengan benar-benar rinci yang tadi, dengan sangat jelas. Seperti misalkan kalau bentuk meja tadi, mejanya warnanya apa, bentuknya apa, kan biasa meja ada yang bundar, ada yang segi 4, persegi panjang, seperti itu. Ukurannya apa, warnanya, seperti itu. Nah, itu dijelaskan secara detail. Nah, untuk struktur itu apa sih? Kalau tadi kita memahami ciri-ciri, jadi ciri-ciri itu bagaimana sih? Oh, jadi ini yang dinamakan teks deskripsi. Misalkan kayak contoh lain, buah semangka itu kayak gimana sih? Ini loh ciri-cirinya. Oh, buahnya itu bulat, warnanya hijau, dalam buahnya itu warnanya merah, ada bijinya kecil. Nah, itu disebut ciri-ciri. Sama aja kayak kamu mau mengenal ciri-ciri teks deskripsi. Nah, ciri-cirinya itu tadi dijelaskan secara rinci. Jadi membuat pembaca seolah-olah itu merasakan apa yang penulis cantumkan di dalam teksnya. Nah, kalau struktur teks deskripsi itu kamu sudah mulai menyusun untuk membuat teks deskripsi. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama itu judul. Kamu menentukan judul untuk menggambarkan isi teks. Misalkan puncak yang sejuk di mata, misal ya. Kalimat topik. Nah, kalimat pembuka menjelaskan hal apa yang hendak dideskripsikan. Topik di sini kamu ingin ngebahas apa di dalam puncak tersebut. Itu tadi. Misalnya kamu ngebahas tentang tempat wisata puncak objeknya. Nah, topiknya yang paling ingin kamu deskripsikan itu apa? Oh, situasi di dalam puncaknya. Nah, itu toh topiknya baru dideskripsikan. Kamu baru ke bagian penjelasan. Kamu menjelaskan objek tersebut secara rinci. Lalu kesimpulan, bagian penutup yang biasanya disertai oleh pendapat kamu sendiri atau pendapat penulis. Terus yang terakhir, ada contoh teks deskripsi, judulnya Parangtritis nan Indah. Nah, untuk contoh di sini silakan kamu baca. Lalu akan saya berikan sebuah latihan atau tugas mengenai contoh teks deskripsi. Kamu tolong baca dan pahami
nanti kamu silakan tentukan tujuan teks yang ada di dalam teks berikut. Misalkan tujuan teks yang ada di layar ini, contoh tujuannya itu mendeskripsikan apa sih? Mendeskripsikan apa? Pada contoh Parangtritis nan Indah ini mendeskripsikan apa paling menonjol ya. Misalkan kayak tadi puncak, puncak ini bagian misalkan di gunung tehnya atau kebun tehnya, misal itu kan paling menonjol. Lalu rinciannya, nah rincian yang dideskripsikan di Parangtritis nan Indah ini apa saja? Misalkan kalau tadi puncak, keindahan gunungnya, keindahan suasananya, sejuk. Nah itu kan artinya kan yang paling dirinci, kayak tadi yang ibu sebutkan contohnya. Yang paling dirincikan tadi misalkan dari benda meja itu ukurannya, warnanya, sama kalau di Parangtritis nan Indah ini yang di dalam teks ini yang dijelaskan paling rinci itu apanya gitu. Nah jadi kamu jelaskan hanya 2 poin itu. Jadi tujuan teks di situ mendeskripsikan apa, lalu rinciannya merinci atau menjelaskan apa saja. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kalian paham. Jika ada yang ingin bertanya, silakan hubungi ke nomor WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.